Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, NPM 332111018. Perkenalkan, nama saya Devi Amandarista, NPM 332110058. Perkenalkan, nama saya Siti Muslia, NPM 33211110017. Robert Mills Gagner, 21 Agustus 1916 sampai 28 April 2002, adalah seorang psikolog pendidikan Amerika yang terkenal karena condition of learning-nya. Dia mempelopori ilmu instruksi selama Perang Dunia II ketika dia bekerja dengan pilot pelatihan Korps Udara Angkatan Darat. Dia melanjutkan untuk mengembangkan serangkaian studi dan karya yang menyederhanakan dan menjelaskan apa yang dia dan orang lain yakini sebagai pengajaran yang baik. Gagner juga terlibat dalam menerapkan konsep teori instruksional untuk desain pelatihan berbasis komputer dan pembelajaran berbasis multimedia. Karyanya kadang-kadang diringkas sebagai asumsi Gagner bahwa berbagai jenis pembelajaran ada dan bahwa kondisi instruksional yang berbeda kemungkinan besar akan menghasilkan berbagai jenis pembelajaran ini. Teori. Sebagaimana tokoh-tokoh lainnya dalam psikologi pembelajaran, Gagner berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang, dan selanjutnya akan menentukan menjadi apa ia nantinya. Bagi Gagner, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat atau nilai pada seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Kutipan Gagner dalam Dimyati 2002-10 menyatakan, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus lingkungan melewati pengelolaan informasi menjadi kapasitas baru. 8. Sistem belajar. 1. Signal learning. Proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. Stimulus atau signal secara serempak, stimulus-stimulus tertentu secara berulang kali. Respon yang timbul bersifat umum dan emosional. Selainnya timbul dengan tak sengaja dan tak dapat dikuasai. Yang kedua, stimulus respon learning. Faktor penguatan atau reinforcement waktu antara stimulus pertama dan berikutnya amat penting. Respon dapat diatur dan dikuasai. Respon bersifat spesifik, tidak umum, dan kabur. Makin singkat jarak S sampai R dengan S sampai R berikutnya, semakin kuat penguatannya. Yang ketiga, chaining. Mengandung asosiasi yang kebanyakan berkaitan dengan keterampilan motorik. Terjadi bila terbentuk hubungan antara beberapa SR oleh sebab yang satu terjadi segera setelah yang satu lagi, jadi berdasarkan continuity. Kesinambungan, pengulangan, dan reinforcement tetap penting bagi berlangsungnya proses chaining. Yang keempat, verbal association. Rangkaian dari stimulus verbal yang merupakan hubungan dari dua atau lebih tindakan stimulus respon verbal yang telah dipelajari sebelumnya, melibatkan proses mental yang sangat kompleks. Asosiasi verbal yang memerlukan penggunaan rangkaian mental interfering yang merupakan kode dalam bentuk verbal, auditory, ataupun gambar visual. Yang kelima, discrimination learning. Belajar membedakan sejumlah rangkaian mengenal objek secara konseptual dan secara fisik. Anak didik sudah mempunyai kemahiran melakukan chaining dan association serta pengalaman pola SR. Yang keenam, concept learning. Mengetahui sifat-sifat umum benda konkret atau kejadian dan mengelompokkan objek-objek atau kejadian-kejadian dalam satu kelompok. Mengelompokkan objek-objek karena dalam karakteristik umum dan pembahasan kepada sifat-sifat umum. Kemampuan membuat generalis
konsep ke dalam situasi yang baru. Yang ketujuh, role learning, kemampuan untuk merespon sejumlah situasi atau stimulus dengan beberapa tindakan atau respon. Kondisi-kondisi belajar aturan mulai dengan merinci perilaku yang diinginkan pada siswa. Yang terakhir, problem solving. Siswa belajar merumuskan, memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik. Memerlukan proses penalaran yang kadang-kadang memerlukan waktu yang lama, tetapi dengan tipe belajar ini kemampuan penalaran siswa dapat berkembang. Fase-fase belajar diantaranya yang pertama apprehending phase. Pada fase ini, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini ada beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Dicatat dalam jiwa tentang apa yang sudah diterimanya. Yang kedua, acquisition phase. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan atau sikapnya. Yang ketiga, storage phase. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Yang terakhir, retrieval phase. Fase ini meliputi penyadaran akan apa yang telah dipelajari dan dimiliki, serta mengungkapkannya dengan kata-kata verbal. Apa yang telah dimiliki tidak berubah-ubah. Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar, sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Hasil belajar. 1. Informasi verbal. Informasi verbal adalah kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan mengingat informasi verbal. Ini dapat dicontohkan kemampuan siswa mengetahui benda-benda huruf, alfabet, dan yang lainnya yang bersifat verbal. 2. Keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan penampilan yang ditunjukkan siswa tentang operasi-operasi intelektual yang dapat dilakukannya. Keterampilan intelektual memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungannya melalui penggunaan simbol-simbol atau gagasan-gagasan yang membedakan keterampilan intelektual pada bidang tertentu adalah terletak pada tingkat kompleksitasnya. Untuk memecahkan masalah, siswa memerlukan aturan-aturan tingkat tinggi, yaitu aturan-aturan yang kompleks yang berisi aturan-aturan dan konsep terdefinisi. Untuk memperoleh aturan-aturan ini, siswa sudah harus belajar beberapa konsep konkret, dan untuk belajar konsep konkret ini siswa harus menguasai dikstaminasi. 3. Strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu macam keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Proses kontrol yang digunakan siswa untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Beberapa strategi kognitif adalah strategi menghafal, strategi elaborasi, strategi pengaturan, strategi metakognitif, dan strategi afektif. 4. Sikap-sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian, dan makhluk hidup lainnya. Sekelompok siswa yang penting ialah sikap-sikap terhadap orang lain. Bagaimana sikap-sikap sosial itu diperoleh setelah mendapat pembelajaran itu menjadi hal yang penting dalam menerapkan metode dan materi pembelajaran. 5. Keterampilan motorik. Keterampilan motorik merupakan keterampilan kegiatan fisik dan penggabungan kegiatan motorik dengan intelektual sebagai hasil belajar seperti membaca, menulis, dan sebagainya.